Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandri Sinanda dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya ingin memaparkan hasil rencana pembelajaran saya dengan materi gempa bumi. Sebelumnya, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Dan alhamdulillah satu kelas hadir semua. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan pengertian dan pembagian gempa bumi berdasarkan jenisnya. Siswa dapat menyebutkan proses terjadinya gempa bumi. Siswa mampu menunjukkan daerah rawan bencana. Siswa dapat menjelaskan dampak kerusakan akibat bencana gempa bumi. Siswa dapat mengetahui upaya dalam mitigasi dan pengurangan risiko bencana gempa bumi. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah pengertian gempa bumi dan jenis-jenisnya, penyebab dan mekanisme perusakan gempa bumi. Selanjutnya, mekanisme perusakan gempa bumi, kajian bahaya dan gejala peringatan dini, parameter dan komponen yang terancam, upaya mitigasi dan pengurangan bencana. Saya menggunakan metode pembelajaran pendekatan saintifik, metode tanya jawab, pembaca, diskusi, dan presentasi. Model pembelajarannya adalah cooperative learning dengan strategi pembelajaran debat aktif. Sumber pembelajarannya, saya menggunakan buku geografi kelas 11 tentang penanggulangan bencana alam, dan kalian bisa menggunakan link YouTube dengan judul mitigasi bencana alam. Selanjutnya, media pembelajaran yang saya gunakan adalah laptop, LCD proyektor, dan spidol. Langkah-langkah pembelajaran: pendahuluan, orientasi. Guru mengucapkan salam sebagai pembukaan pembelajaran. Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama. Guru melakukan pengecekan kehadiran siswa dengan alokasi waktu 15 menit. Selanjutnya, motivasi. Guru memberikan kata mutiara untuk memotivasi siswa. Guru memberikan dorongan dan gambaran materi pembelajaran tentang bencana gempa bumi. 3. Persepsi. Guru memberikan pertanyaan tentang bencana gempa bumi. Guru mengaitkan materi gempa bumi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Guru menginformasi langkah-langkah proses pembelajaran dengan menggunakan strategi debat aktif. Selanjutnya, kegiatan inti. Mengamati. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Guru memberikan pokok bahasa materi-materi yang berbeda tentang gempa bumi kepada tiap kelompok. Setiap siswa membaca buku sesuai materi atau melihat tayangan link YouTube materi yang sudah diberikan oleh guru. Menanya. Siswa diberikan kesempatan bertanya tentang materi pembelajaran terkait materi gempa bumi yang belum dipahami. Mencoba setiap kelompok membuat 2 pertanyaan sesuai dengan materi yang telah ketahui dan dipelajari di kelompok. Guru mengembalikan suasana kelas seperti semula, memberikan kesempatan setiap kelompok untuk melemparkan pertanyaan yang mereka buat ke kelompok yang lainnya. Masing-masing kelompok yang mendapatkan soal langsung berdiskusi pada kelompoknya dan menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Guru memberi peserta didik beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi. Selanjutnya, menelah. Guru meminta tiap-tiap kelompok siswa membuat pertanyaan tentang gempa bumi sesuai dengan materi yang telah didapatkan. Menjawab pertanyaan yang dibuat kelompok lain dan menjelaskan kepada teman-teman sekelas. Kemudian mengkomunikasikan. Guru menunjuk satu perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil pertanyaan yang didapatkannya. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang belum jelas. Selanjutnya, melaksanakan soal post-task kepada siswa. Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan salam penutup dengan durasi 15 menit. Baik, di situ ada contoh penilaian. Kalian bisa melihat dan memahaminya.
Dan di situ juga ada soal-soal tentang post-test. Penilaian sikap jujur, aspeknya Dina adalah tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan dengan skor 25. Yang kemudian mengungkapkan perasaan apa adanya dengan skor 25. Membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya dengan skor 25. Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki dengan skor 25. Jadi jumlah skornya yaitu 100%. Kemudian sikap tanggung jawab. Aspek yang dinilai adalah 1. Melaksanakan tugas individu dengan baik dengan skor 25. Kemudian tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan dengan skor 25. Ketiga, melaksanakan yang dikatakan atau tanpa disuruh atau diminta dengan skor 25. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menerima resiko dari tindakan yang dilakukan dengan skor 25. Jadi jumlah skornya adalah 100. Yang terakhir, sikap disiplin, aspek yang dinilai yaitu datang tepat waktu dengan skor 25. Kemudian patuh pada peraturan tata tertib sekolah dengan skor 25. Mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan skor 25. Mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar dengan skor 25. Jadi jumlah skor 100. Dari soal-soal di atas kita akan bahas jawabannya dari soal 10. Soal yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menggolongkan bencana alam menjadi 3 yaitu jawabannya adalah bencana alam, dan bencana buatan manusia. Soal nomor 2, alat untuk mengukur besar kekuatan atau magnitudo gempa bumi adalah jawaban D. Seismograf, yaitu alat untuk mengukur kekuatan atau magnitudo gempa bumi. Soal nomor 3, beberapa fenomena geologi yang dapat terjadi akibat tumbukan atau lempeng adalah jawaban D. Yaitu gempa bumi, pembentukan gunung api, penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng benua. Soal keempat, gempa bumi dengan kedalaman hiposentrum kurang dari 90 km disebut D, yaitu gempa bumi menengah. Soal kelima, besar getaran dan energi gempa bumi runtuhan tergantung. Jawabannya B. Volume material yang longsor. Soal keenam, urutan siklus manajemen bencana yang benar adalah C. Mitigasi banyaknya rekanan-rekahan. Soal nomor 6, urutan siklus manajemen bencana yang benar adalah C. Yaitu mitigasi, tanggap darurat, kesiapsiagaan, respon pembangunan. Soal ketujuh, tindakan di bawah ini merupakan tindakan yang salah pada saat terjadinya gempa bumi yaitu D. Bersikap panik dan bingung. Soal nomor 8, sistem peringatan dini tsunami adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi tsunami dan memberikan peringatan kepada masyarakat. Sistem ini terdiri dari 2 bagian yaitu jawaban yaitu peralatan sensor yang dipasang di dasar laut dan jaringan komunikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya soal nomor 9, tindakan terbaik yang harus dilakukan saat berada dalam ruangan atau bangunan bila terjadi gempa adalah D. Berlindung di bawah menjat atau benda yang kokoh. Soal yang terakhir adalah soal ke-10, kegiatan mitigasi bencana merupakan kegiatan yang rutin dan berkelanjutan.
Jadi itu soal dari gempa bumi dan beserta penjelasannya. Untuk lebih jelasnya lagi, saya ingin menjelaskan ya rancangan pembelajaran saya dengan materi gempa bumi dengan model cooperative learning, strategi debat aktif. Jadi di sini saya membagi 5 kelompok dan setelah itu saya memberikan materi tentang gempa bumi, lalu mereka mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Lalu setelah itu setiap kelompok perwakilan untuk mendiskusikan. Jadi setiap kelompok menunjuk salah satu untuk maju ke depan. Setelah kalian berdiskusi, lalu mempresentasikan kepada teman-temannya dengan menunjuk salah satu anggota kalian untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Dan dari kelompok kalian bisa mengajukan pertanyaan, lalu dari kelompok tersebut akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Lalu setelah presentasi per kelompok sudah selesai, guru menyimpulkan hasil diskusi tentang materi pembelajaran gempa bumi. Untuk pertemuan kedua, 3, dan 4 masih sama menggunakan metode pembelajaran discovery learning dengan strategi debat aktif. Jadi di pertemuan 2, 3, dan 4 saya online, tidak tatap muka, karena untuk mengantisipasi dengan adanya kondisi yang belum stabil yaitu pandemi COVID-19. Materi yang pertemuan kedua yang saya akan bahas yaitu tentang gunung meletus. Jadi materinya itu kadarnya itu hampir sama dengan pertemuan yang pertama. Dan untuk penugasan saya akan memberikan tugas dengan membagi kelompok. Satu kelas itu dibagi 5 kelompok. Nah, setelah itu diharapkan siswa untuk mendiskusikan tentang materi yang sudah saya berikan. Dan setelah itu dari kelompok lain akan mendeskripsikan, kelompok lain akan menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian di situ dibuka sesi tanya jawab dan dilanjut dengan pertemuan ketiga dan keempat. Media pembelajaran yang saya gunakan menggunakan Zoom atau Classroom. Dan untuk pertemuan ketiga, saya akan membahas tentang materi tanah longsor. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah ilustrasi atau gambar. Nanti setiap kelompok harus mendeskripsikan tentang gambar tersebut. Setelah itu, setiap kelompok perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan setelah itu sesi tanya jawab dibuka. Dan untuk pertemuan terakhir yang keempat, saya membahas tentang materi banjir. Tugasnya siswa masih sama dengan pertemuan 1 sampai 3. Nanti siswa diharapkan
digunakan untuk mencari informasi tentang banjir, akibatnya, dan cara penanggulangannya. Mungkin itu materi secara garis besarnya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.